Itu kenapa kegagalan jualan sih biasanya. Kebanyakan presentasi bukan ditanya. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Dan kali ini kita mau bahas tentang produk yang sama namun harga lebih mahal. Sudah dikasih tahu benefitnya apa, cuman kok kayaknya belum tertarik ya dibeli. Nah, ini kita pengen tahu nih gimana pendapatnya Coach Antonius Arif ya. Yuk, sebelum kita lanjut bincang-bincang, kita simak dulu yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dan saat ini sudah ada dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Habis sekali hari ini ya Coach? Iya, habis ngajar. Oh, habis ngajar ya. Ngajar salah satu perusahaan motor Jepang dibuat orang Kalimantan. Oh, distributor besar, salah satu distributor di Kalimantan, dan kemarin sempat di Surabaya, jadi 4 sesi pelatihannya. Wah, keren. Ya. Untuk para leadernya. Para leader ya, wah keren. Coach, gini nih Coach, bincang-bincang kita kali ini nih, ada sahabat sales yang nanya ke kita nih, dia produknya itu sama ya, produknya sejenis di pasar, namun dia lebih mahal nih harganya. Sudah dikasih tahu benefitnya apa, cuma kayaknya belum ada pembeli yang tertarik gitu. Gimana ya Coach ini? Oke, ya mungkin kalau buat saya gampangnya gini sih jawabannya. Yang pertama, kenapa sih produk itu bisa jadi tidak laku? Produk itu tidak laku satu karena salah target market. Paham nggak Mas Ibu? Gimana nih salah target market? Maksudnya contoh, mungkin ketika dia menjual produk mahal tapi ke segmen target market yang terlalu murah. Misalkan misalkan contoh kita ngomong, anggaplah produk susu. Produk susunya produk susu mahal, itu yang beli adalah kalangan middle up. Middle up, jadi income yang di atas rata-rata. Tetapi dijualnya ke kalangan middle low. Jadi artinya kita mau mancing ikan besar, ikan kakap gitu ya, ikan kakap laut, kan kakap laut ya. Tapi kita mancingnya di empang. Kan nggak ada ya di empang, itu adanya ikan apa? Ikan mujair, lele gitu kan ya. Jadi artinya salah nangkep. Jadi salah target market. Jadi setiap produk kita nggak bisa. Mungkin jadi saya ingat nih Bu Wana. Bu Ina bener-bener masih ingat nggak? Waktu itu kita pernah mau dapat satu project, yaitu adalah jual pakaian dalam wanita kalau nggak salah. Betul nggak? Iya. Jual pakaian dalam wanita. Nah, ketika itu mau jual pakaian dalam wanita, dia menjual target marketnya salah. Masih ingat nggak? Jadi dia jual produk pakaian dalam wanita, tapi dijualnya ke market dia mau masuk market yang agak high end, tapi produknya produknya low end. Lihat. Target marketnya adalah kalau nggak salah waktu itu apa ya, wanita, produk wanita yang kerja dengan gaji yang UMR, tapi dijualnya di toko-toko di mall. Oh iya. Masih ingat kan? Nah itu apa yang terjadi waktu itu? Kan nggak bisa bilang nggak bakal bisa jualan. Karena yang gaji UMR mungkin dia jualan ke mall, mungkin iya. Tapi target marketnya berarti tidak bisa toko-toko yang mahal. Jualannya ke toko-toko yang murah. Cara distribusinya juga di toko-toko yang mana. Jadi kalau mau jualan yang ke mall berarti target marketnya yang mana? Middle up gitu loh. Masuk akal dong. Iya. Nah jadi kadang-kadang salah target market, ketika kita tawarin customer otomatis jadi gak mau. Betul gak Bu? Itu yang pertama, target market. Yang kedua, kenapa sih produk walaupun bagus gak laku? Karena kadang-kadang tidak ditanya Bu. Tidak ditanya problemnya customer itu apa. Jadi main jualan aja gak tanya. Misalnya contoh, kalau kita tanya, misal produknya tadi kan tentang produk yang dijelaskan benefitnya. Kalau dijelas benefitnya kan berarti pasti bukan baju ya? Bukan ya, bukan baju ya. Berarti produk yang perlu menjelaskan deskriptif ya, betul nggak? Nah jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan kita cek dulu kepada dia, tanya. Misalkan produk itu benefitnya misalnya apa? Saya ambil contoh madu aja deh yang paling gampang, madu. Waktu itu pernah nih ada yang nanya. Ini kebetulan salah satu orang yang di grup WhatsApp-nya kita Sales University. Nah itu kita punya grup WhatsApp belum Bu? Yang banyak yang pada masuk, yang pada teman-teman yang nonton ini ada juga yang di grup itu ya. Dia jualannya madu waktu itu. Dia bilang gini, Coach, ikut dong ya? Boleh dong, nanti kalau mau tahu linknya ada nanti di deskripsi ya. Jadi gini, dia bilang, Coach, aku jual madu.
maduku ini, aku tanya benefitnya apa? Lucu, dia sebutin fitur-fiturnya. Produk ini dari tanaman apa, produk ini khusus gini dan sebagainya. Saya bilang itu bukan benefit, itu fitur. Yang saya keuntungannya apa? Saya pakai produk itu. Dia bilang keuntungannya bisa buat asam lambung sih. Asam lambung. Nah itu benefit, saya bilang. Terus mau diapain coach kalau tahu benefit? Begini cara jualannya. Jadi jangan ngomong gini, Bu Ana saya punya madu nih Bu Ana. Madu saya ini madunya beda loh Bu. Ini dari tanaman khusus gitu. Lebahnya lebah khusus gini. Kan gak penting buat Bu Ana. Betul gak? Bu Ana kan ngomong apa? Oke, Bu Ana kan orang yang baik tuh. Madu. Tetap aja madu gitu kan. Udah gitu jualnya mahal lagi. Mau beli gak? Enggak. Ngapain beli, betul? Iya. Nah beda dong. Kalau pertanyaannya gini, kalau tahu benefitnya apa tadi? Asam lambung. Saya nanya gini, Bu Ana, saya ingin tanya Bu Ana ada punya problem dengan mah nggak atau asam lambung? Misalnya, oh ada. Nah, selama ini pakai obat apa aja Bu buat asam lambung? Nyebut merek jadi ada merek tertentu. Jadi kalau ada merek tertentu apa yang harus dilakukan? Berarti yang harus dilakukan adalah, waduh, kalau pakai obat-obatan takutnya nggak bagus buat ginjal Bu. Mau nggak ada cara natural tapi bisa nyembuhin? Oh ada ya? Ada. Nah produknya itu adalah produk. Nah misalkan kan madu itu biasanya terkenal dengan kalimat sesuai dengan apa ya? Ini karena mumpung bulan puasa gitu ya. Sesuai dengan sunnah Rasul ya. Ya, sunnahnya Rasul ya. Jadi jangan sunnah Rasul yang berkaitan satu lagi ya, berarti kan sunnah Rasul yang ini gitu ya. Jadi berkaitan dengan sunnahnya Rasul bahwa mengatakan bahwa madu itu bisa menyembuhkan penyakit. Dia sebutin. Nah, ketika menyebutkan itu orangnya akan tanya, emang bisa? Madu bisa menyembuhkan? Bisa. Nah, baru kita jelasin tentang manfaatnya madu buat si mahnya asam lambung. Jadi jangan nyebutin produk lagi, benefit-benefitnya. Setelah sudah itu, baru kita nyebut harga. Nanti begitu nyebut harga, orangnya pasti bilang apa? Mahal ya? Betul nggak? Kita jawab apa? Betul, karena madu kita bisa menyembuhkan asam lambung. Bukan madu yang tidak bisa menyembuhkan asam lambung. Ini madu khusus. Orang jadi berpikir nggak? Jadi berpikir kalau kita ngomongnya tentang madu. Tapi kalau ngomongin madunya itu sama dengan madu lain, ada benefit nggak? Ya enggak, produk kita sama persis. Jadinya kompetitor tuh sama persis gitu loh. Masuk akal? Nah begitu juga dengan produk lain. Misalnya contoh jual mobil, jual susu atau apapun. Itu tetap perlu kita bandingkan apa bedanya. Misalkan contoh nih susu. Ya susu. Mau diapain ya susu, tetap susu. Nah terus kenapa saya harus beli susu Anda? Benefitnya apa? Susunya apa? Kenapa? Gitu misalkan. Misalkan dia ngomong, oh karena susu kami ada kolostrum. Pusing kepala saya, kolostrum itu apa? Gitu maksudnya. Kolostrum buat bayi dong. Kolostrum untuk bayi. Nah itu malah nggak tahu kan gitu. Maksudnya itu contoh. Jadi artinya fungsinya untuk apa? Jadi sebuah produk tugas kita mencari tahu manfaatnya apa buat customer dan kita jualin manfaatnya. Jadi kita tanya, menggali. Bentuknya adalah bertanya. Nanti bisa cek. Kalau nggak salah sudah ada di YouTube kita tentang teknik menggali kebutuhan ada. Nah, dicek dulu ya. Nanti kita juga akan membahas tentang spin selling kan, cara jualan spin selling. Nanti akan saya bahas. Berarti ini ya coach ya. Satu produk tuh misalnya taruhlah susu ya. Susu kan macam-macam nih sekarang banyak. Oh, banyak. Ada susu buat bayi. Iya. Bayi pun dibagi lagi kategori 0 sampai misalnya 3 tahun. Betul. Terus nanti umur 4 sampai 6 tahun. Terus nanti beranjak anak-anak susu lagi susu. Sama dibagi lagi Bu, berdasarkan klasifikasi produk tersebut diperuntukannya untuk siapa. Ada produk yang peruntukannya untuk segmen bawah, ada yang peruntukan untuk apa? Atau misalnya ada yang toleran dengan susu sapi atau yang intoleran, nanti beda lagi gitu ya coach ya. Cuman kalau saya ngomong tentang toleran susu di perut kan orang nggak ngerti kan. Tapi beda kalau kita tanya, Ibu, misalnya anak-anaknya, anak ibu pernah nggak punya problem ketika minum susu badannya gatal-gatal keluar ruam-ruam, atau pernah nggak ngalamin terus ternyata pupnya jadi susah. Nah kayak gitu. Jadi jualannya bukan, Bu ini produk bisa buat mencegah orang nggak ngerti gitu loh. Jadi bebek kita pakai metodenya bertanya cara jualannya.
Berarti memang harus dibagi-bagi ya coach ya. Karena produk susu itu juga sebenarnya sudah tersegmen ya. Jadi susu buat orang tua pun ada. Iya. Iya kan, susu yang produk buat susu, produk madu, produk makanan gitu ya, atau biskuit-biskuit bayi, terus ada bahkan ya balik lagi ya, semua kan produk-produk. Kalau produk-produk mahal memang lebih baik ditanya. Tapi kalau produk murah kita nggak bisa nanya sih. Itu lebih banyak kuat kampanye marketingnya sih. Kampanye marketing promosinya lebih kuat. Tapi kalau mau produk-produk kayak gitu, itu tugas kita kayak jualan semen. Itu mesti tanya. Kita mesti nanya gitu ke customer kalau jualan gitu ya. Produknya lebih mahal bisa jual, bisa. Produk keramik juga bisa. Bisa kita ditanya. harus menguasai produk kita ya. Nah ini misalnya nih coach bagus gini sih. nih, misalnya susu nih. Susu kan saya ambillah satu susu kalsium, berkalsium buat kalsium buat orang tua misalnya gitu ya. Bisa juga remaja. Bisa remaja buat tinggi badan. Kalau remaja tinggi badan ya, misalnya kalsium buat orang tua gitu ya. Nah, kalau misalnya di pasar harganya itu ternyata kan pasti bervariasi gitu ya coach ya. Ada yang mau. Nah, gimana supaya dia dengan susu yang maksudnya sama jenisnya berkalsium dan diperuntukkan juga untuk orang tua, namun harganya lebih mahal dari yang lain. Nah, itu gimana tuh coach? Nah, tadi balik lagi. Pasti produk ini logika ya. Produk mahal itu karena kenapa sih biasanya Bu? Logika aja, kita pakai logika. Kenapa sih produk itu bisa mahal? Menurut Ibu apa logikanya? Brand. Atau kita pakai satu brand. Apalagi Bu? Kita logika aja, logika. Kalau produk mobil murah sama mobil mahal, itu sih masih ini ya. salah satu brand. Pasti ada fitur dari mobil. Nah, betul Ibu. Berarti ada fitur tertentu yang dimiliki mobil mahal, yang dimana mobil murah nggak ada. Masuk akal nggak? Iya. Kalau susu? Sama. Oh, berarti ada kelebihan. Ada fiturnya dia apa? Tolong fiturnya tadi dijadikan kelebihannya apa? Jadi jangan kita presentasi tapi bertanya Bu. Saya kan nggak tahu nih tentang produk kalsium. Nanti saya salah ngomong karena nggak ngerti kan. Iya. Misalnya jadi coba benefit tadi dibuat dalam bentuk pertanyaan Bu. Benefit dibuat dalam bentuk pertanyaan, karena ketika benefit dibuat dalam bentuk pertanyaan menggiring supaya jawabannya ya produk saya. Dapat ya Bu? Misalkan saya nggak tahu, ini mengarang aja karena saya nggak ngerti tentang produk susu kalsium ya atau apapun. Misalnya saya tanya, Ibu pernah punya problem nggak Bu? Kalau lagi tidur badannya pegel-pegel. Ya ini kalau pegel-pegel jawabannya param kocok ya. Saya nggak tahu. Anggaplah kayak gitu ya, susu gitu ya. Pernah nggak punya problem itu? Oh ya ada tuh problemnya gini. Nah, kebetulan produk kami, baru dikonekin ke produk Bu. Jadi ditanya dulu, baru dikonekin. Kalau sales kan enggak biasanya. Kami punya produk nih Bu, produknya nih punya gini. Dia cerita. Padahal orangnya nggak ngeh bahwa dia punya problem itu. Itu kenapa kegagalan jualan sih biasanya. Kebanyakan presentasi bukan ditanya. Mulai nangkep konsepnya? Iya. Jadi ditanyakan ya customernya. Ya kalau orangnya segmennya salah, segmen targetnya salah, kita mau jual juga percuma. Misalnya contoh, produk kalsium. Ibu saya lihat kayaknya ibu nggak punya duit nih, tapi saya paksa ibu beli. Bisa nggak? Ya bisa sih saya paksa. Iya, ibunya ngutang dulu. Tapi maksud pertanyaan saya adalah lebih baik saya bukankah lebih mudah kalau jualan kepada orang yang memang target marketnya sudah pas. Masuk akal? Malah dia bisa continue pakainya ya. Betul. Lebih baik continue. Kalau nggak apa yang terjadi? Ini yang terjadi Bu. Ada yang nanya, madu nih udah jualan nih. Saya telepon, Pak madunya masih ada. Itu kenapa? Nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Nggak percaya sama salesnya. Satu nggak percaya atau memang tidak diedukasi oleh salesnya untuk menyembuhkan asam lambung itu. Jadi sebenarnya cara para sales yang memberitahunya itu akan berefek kepada pemakaian produk. Jadi sales jangan cuma bilang, wah ini madu saya bagus buat ngilangin asam lambung, asam urat. Ya terus kalau mama setelah udah dengerin kayak gitu kan saya jadi mikir, oke, terus jadi, kenapa nggak gua makan obat aja selesai? Kenapa gua harus pakai bayar madu? Jadi bukan dengan seperti itu ya coach ya kalau dia menjelaskan produknya ya. Betul. Jadi misal, kenapa nggak saya makan obat? Kenapa saya harus pakai madu? Oh iya karena ini alami. Ya terus kenapa kalau alami? Nah kita bilang kalau obat mungkin akan terjadi problem di ginjal misalnya. Contoh ya, saya nggak tahu ya karena obat-obat apakah ginjal apa enggak. Saya bukan dokter jadi tidak berwenang untuk mengatakan itu. Mau dapat konsepnya? Jadi konsepnya apa? Bertanya. Bertanya. Baru
presentasi. Presentasi. Dan yang paling penting dia harus tahu kuasai produknya ya berarti. Hafal mati. Itu yang paling penting seorang sales. Oke. Nah, teman-teman sales, jadi seperti itu tadi. Kita nggak hanya langsung main jualan aja gitu ya. Produk kita pokoknya keunggulannya ini gitu kan, benefitnya ini. Nah, tapi kita nggak bertanya. Ini mungkin sama konsepnya kalau dia jual ke dealer gitu ya coach ya. Jadi dia juga bisa menjelaskan kalau produknya. Dealer itu sih memang kadang-kadang itu perlu ada yang namanya SPG sih yang bantuin. Jadi SPG-nya pun juga betul. Harus Kalau produk-produk kayak produk-produk baru, produk susu kayak gitu sih biasanya. Kalau toko sih biasanya akan ngejual barang-barang yang bisa laku sih. Jadi kalau mama menjual barang-barang ke toko, satu-satu jalan adalah kalau nggak punya promotor, nggak punya SPG, taruh produk, pasang banner, udah. Atau dia iklan di TV, radio. Mungkin nggak punya duit. Mungkin kadang-kadang ya tergantung ya. Karena kadang-kadang ada produk yang nggak punya uang juga. Jadi lebih baik mungkin taruh brosur, taruh pamflet gitu tentang menjelaskan manfaat produk. Jadi punya problem ini jawabannya. Kayak gitu loh. Oke, sahabat sales. Nah, itu seru ya bincang-bincang kita kali ini. Kalau mau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke sini. Nah, kita pamit dulu nih ya sahabat sales. Oh ya, kalau kita mau tahu tentang pelatihan-pelatihannya corporate consulting kemana ya? Bisa ke salesuniversity.id. Di sana ada pelatihan sales dan langsung bisa belajar kapanpun, anytime. Atau bisa masuk ke corporaconsulting.com. Di sana ada schedule pelatihan kita. Atau bisa juga ke TikTok saya @antoniusarif. TikTok saya lumayan ya, udah lumayan juga. Dan juga ke Instagram saya, di sana bisa dapat jadwal-jadwal pelatihan saya. Jadi cari aja @antoniusarif juga di sana, dapat bisa jadwal. Dan nanti kalau kita lagi ada jadwal banyak kayaknya. Banyak banget jadwal pelatihan dengan selling, berkaitan dengan selling. Dan juga bisa masuk ke bisa masuk ke WhatsApp group. Jadi masuk ke WhatsApp group, nanti di sana bagi yang bertanya nanti kita akan bikin dalam bentuk uraian seperti ini. Jadi bisa diskusi dan sebagainya. Gitu aja. Oke, terima kasih Coach Arif. Nah, sahabat sales, kita pamit dulu ya dengan saya Ana Milani. Dan saya Coach Antonius Arif mau ucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performan. Bye. Bye.